sampai saat ini jumlah senyawa kimia itu sangat banyak, ya. Mungkin bisa sampai puluhan juta, ya, yang ada di bumi ini, ya. Nah, dari sekian banyak senyawa kimia itu, ya, itu digolongkan menjadi dua aja gitu, ya. Yaitu ada senyawa kimia organik dan satu lagi senyawa kimia anorganik. Nah, apa yang membedakan atau yang mengakibatkan terjadinya dua penggolongan ini, ya? Oke. Pada awalnya definisi dari senyawa organik sama anorganik, ya, itu definisinya berdasarkan sumbernya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, senyawa organik dahulu, ya, awalnya, ya, itu dikatakan senyawa organik itu jika senyawa-senyawa organik itu adalah senyawa-senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Nah, sedangkan kalau senyawa anorganik, ya senyawa-senyawa yang berasal dari bukan makhluk hidup, gitu ya. Oke, senyawa organik itu contohnya misalkan apa ya? Oke, karbohidrat. Karbohidrat itu kan di dalam tubuh manusia ada, gitu ya. Kemudian apalagi protein, lalu lemak, kemudian DNA yang ada di tubuh kita, gitu ya. Dan masih banyak lagi, ya, senyawa-senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata ada seseorang ilmuwan kimia yang bernama Wöhler. Wöhler ini mampu, ya, pertama kali mensintesis senyawa organik, yaitu senyawa urea, ya. Urea itu rumusnya CONH2 dua kali. Ini urea, ya. Nah, urea ini termasuk senyawa organik. Karena biasanya urea itu dihasilkan, ya, di tubuh kita dihasilkan, gitu, dari apa? Dari proses metabolisme protein, ya. Nah, urea ini kalau si Wöhler buatnya dengan cara mensintesis dari apa yang disebut dengan namanya amonium cyanat, rumusnya NH4CNO, ya. Ini amonium cyanat, di mana amonium cyanat itu merupakan senyawa anorganik. Nah, dalam hal ini berarti terjadi yang namanya kontradiksi dengan definisi awal, ya. Berarti definisi awal kan organik sama anorganik itu berdasarkan sumber. Kalau berasal dari makhluk hidup, organik. Kalau bukan berasal dari makhluk hidup, anorganik. Nah, sekarang ternyata urea yang organik pun bisa dibuat dari senyawa anorganik, ya. Berarti definisi senyawa organik berasal dari makhluk hidup itu sekarang digugurkan, gitu ya. Nah, jadi yang awalnya penggolongan organik sama anorganik itu berdasarkan sumber, maka ini menjadi gugur, gitu ya. Jadi definisi dari organik sama anorganik bukan lagi berasal dari sumber. Nah, saat ini, ya, penggolongan senyawa organik sama anorganik itu berdasarkan sifat-sifatnya, ya. Jadi, pada saat sekarang, ya, atau saat ini itu penggolongannya bukan lagi berdasarkan sumber, tapi penggolongan organik sama anorganik itu berdasarkan sifat-sifat. Nah, dalam hal ini adalah sifat-sifat kimianya, ya. Kalau sifat kimia berarti berhubungan dengan reaksi kimia, ya. Nah, kenapa begitu? Karena ada juga nanti, ya, senyawa-senyawa organik yang didapat dengan cara mensintesis, tetapi bukan berasal dari makhluk hidup, ya. Ini contohnya apa? Jadi contohnya senyawa organik yang merupakan senyawa organik sintesis, itu contohnya kayak plastik. Plastik ini bukan dari makhluk hidup, tapi dia mempunyai sifat yang bisa dikategorikan sebagai senyawa organik. Terus apa lagi? Ya, terus ada karet. Kemudian ada juga nilon. Nah, inilah senyawa-senyawa sintesis, tapi masuk ke dalam senyawa organik, walaupun bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, kemudian tadi senyawa-senyawa organik itu tadi contohnya apa?
tadi misalnya ada karbohidrat, terus apalagi protein, lalu lemak. Nah, kemudian ini yang berasal dari makhluk hidup atau mungkin yang ada di dalam makhluk hidup. Nah, kemudian ada juga senyawa yang berasal dari makhluk hidup atau hasil penguraian makhluk hidup, itu senyawa minyak bumi. Senyawa yang dari senyawa-senyawa yang terkandung dalam minyak bumi. Nah, kalau diperhatikan ya, kalau diteliti, karbohidrat itu tersusun atas unsur-unsur karbon C gitu ya, kemudian hidrogen dan oksigen. Sedangkan protein ada karbon, hidrogen, oksigen, kemudian nitrogen, mungkin juga ada sulfur gitu ya, terus mungkin juga ada fosfor gitu ya. Sedangkan lemak ini penyusunnya ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, kemudian mungkin ada juga ada fosfat gitu ya. Sedangkan minyak bumi itu penyusunnya karbon dan hidrogen ya. Nah, kalau kita perhatikan dari semua senyawa organik, ternyata masing-masing senyawa organik itu dipastikan ya, dia mengandung unsur apa? Unsur karbon. Gitu ya. Makanya kadang-kadang ya, senyawa organik itu sering juga disebut dengan yang namanya senyawa karbon. Kenapa? Karena pasti dalam senyawa organik itu terdapat unsur karbon, maka disebut dengan namanya senyawa karbon. Ya. Jadi senyawa organik disebut dengan senyawa karbon. Kenapa? Karena dalam senyawa organik pasti selalu ada unsur karbon. Nah, selain ada karbon, dalam senyawa organik umumnya juga ditemani sama hidrogen. Ya, jadi dalam senyawa karbon ya, itu penyusunnya selain unsur karbon atau C, itu juga dipastikan ada hidrogen atau H ya. Sedangkan unsur-unsur lain kayak ada oksigen, nitrogen ataupun yang lain ya, ada senyawa organik yang mengandung unsur tersebut, ada juga yang tidak. Tapi yang pasti dalam senyawa organik atau senyawa karbon itu mengandung unsur karbon dan juga sebagian besar juga mengandung hidrogen. Nah, untuk membuktikan ada karbon atau hidrogen itu biasanya senyawa organik tersebut dibakar. Ya, dimana nanti kalau ada senyawa karbon itu ketika dia dibakar ini akan menghasilkan gas CO2 dan uap air. Dimana dalam proses kimia kalau senyawa karbon dibakar itu artinya senyawa tersebut direaksikan dengan oksigen ya. Jadi senyawa ini misalkan senyawanya adalah senyawa apa ya, senyawa X gitu ya, dibakar berarti direaksikan dengan oksigen, yang akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Nah, kenapa bisa dihasilkan CO2 sama H2O? Karena ketika dibakar dengan oksigen, maka artinya apa? Artinya untuk mendapatkan CO2 berarti kan si karbon harus bereaksi atau berikatan dengan oksigen. Sedangkan kalau untuk membentuk H2O berarti hidrogen berikatan sama oksigen gitu ya. Berarti karena berbentuk CO2 sama H2O berarti sumbernya itu harus punya karbon dan harus punya hidrogen ya. Berarti senyawa X ini ya, pasti harus ada karbon dan hidrogen ya. Hampir semua senyawa karbon itu pasti kalau dibakar akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, dimana kalau untuk membuktikan ada CO2, biasanya CO2 ini dialirkan ke dalam air kapur ya. Air kapur itu adalah senyawa atau larutan CaOH 2 kali. Dimana kalau CO2 dimasukkan ke dalam air kapur CaOH 2 kali, ini akan terjadi yang namanya endapan putih. Endapan putih lah, endapan CaCO3 ya. Sedangkan kalau untuk membuktikan adanya H2O ya, itu biasanya kita tambahkan kertas kobalt biru. Kobalt biru itu adalah senyawa Cl2 ya, dimana tadi warna biru kalau ada air itu biasanya ditunjukkan kertas yang tadi warna biru itu berubah menjadi kertas kobalt menjadi warnanya pink atau merah jambu. Nah, itu menandakan bahwa si CoCl2 itu telah mengikat molekul air ya. Kenapa? Karena kalau kobalt pink itu artinya terbentuk senyawa CoCl2 6H2O ya.
Jadi ada molekul air diikat oleh senyawa CaCl2.